kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa nanti untuk mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat apa itu indeks harga? Suatu ukuran yang menunjukkan perubahan harga. Boleh. Untuk hari ini, untuk kompetensi dasarnya yang pertama, menganalisis indeks harga dan inflasi, serta menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama, menganalisis metode perhitungan indeks harga, dan yang kedua, menyimpulkan peran indeks harga dalam perekonomian. Jadi, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian semua mampu menganalisis metode perhitungan indeks harga, menyimpulkan peran indeks harga dalam perekonomian. Kita lanjutkan ya. Ada yang tahu tidak kira-kira metode perhitungan indeks harga itu ada berapa? Dua, Bu. Dua, apa saja? Indeks harga tertimbang dan tidak ditimbang. Iya, betul. Indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Inilah nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan amati video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Jadi kita tadi sudah mengamati video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Metode perhitungan indeks harga itu secara garis besar terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah angka indeks tidak tertimbang. Yang kedua adalah angka indeks tertimbang, seperti yang sudah dijawab oleh kawan kamu tadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai angka indeks tidak tertimbang. Menggunakan angka indeks harga. IA itu adalah indeks harga yang akan kita hitung. Sementara PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya. Sedangkan P0 harga pada tahun dasar atau harga di bawah tahun yang akan kita hitung. Perhatikan contoh berikut. Contohnya, perhatikan tabelnya. Jadi langsung saja dimasukkan ke rumus. Hasilnya 115,38. Jadi, berdasarkan data yang telah kita hitung dapat disimpulkan harga mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, boleh Rizal, silakan. Kenapa kenaikan harganya 15,38%? Kenapa bukan 115,38%? Oke, terima kasih pertanyaannya Rizal, bagus sekali. Kenapa kenaikan harganya 15,38%, bukan 115,38%? Nah, kalau untuk indeks harga, yang dipakai sebagai patokannya adalah angka 100.
Karena indeks harga tahun dasar itu selalu bernilai 100. Jadi 115 ini kita kurangi dengan dasar patokannya tadi 100. Maka sisanya tinggal 15,38%. Metode yang kedua, untuk angka indeks tidak tertimbang bisa juga dihitung menggunakan metode kuantitas. Untuk angka indeks yang tertimbang, yang pertama kita akan membahas mengenai metode agregatif sederhana. Kita lanjut ke metode yang kedua ini, kita menggunakan metode Pasteur. Kita masuk ke metode yang berikutnya, kita akan membahas metode Laspeyres. Kalau pada Pasteur tadi, pengalinya adalah Qn. Sementara untuk Laspeyres kita gunakan Q0. Itu bedanya antara Laspeyres dengan Pasteur ya. Kita lanjut ke metode berikutnya. Metode berikutnya adalah metode Dробis and Bowler. Rumusnya adalah IL ditambah IP dibagi 2. IL tadi apa? Angka indeks Laspeyres. Iya, betul. Kalau IP? Angka indeks Pasteur. Iya, kita lanjutkan ke peran indeks harga dalam perekonomian. Kira-kira apa peran indeks harga dalam perekonomian? Indeks harga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan dan moneter. Iya, betul sekali. Jadi, peran indeks harga itu salah satunya adalah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, silahkan kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Lebih kurang 15 menit. Nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke WA group. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, kita lanjutkan kembali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah tadi kalian menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu kirim, siapa yang bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya? Silahkan. Ya, silahkan Ija. Pada umumnya metode untuk menghitung indeks harga terjadi dua, yaitu secara angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Pada tabel yang terdapat pada LKPD, saya menghitung dengan metode kuantitas, yaitu IA sama dengan QN dibagi Q0 kali 100, yaitu IA sama dengan 2.200 dibagi 1.900 dikali 100% dengan mendapatkan hasil yaitu 115,79. Nah, jadi apa yang sudah kalian buat tadi itu sudah betul jawabannya. Terima kasih. Jadi untuk materi hari ini sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, insya Allah ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Ija. Indeks harga digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi, Ya. seperti kebijakan fiskal dan moneter. Oke, untuk kesimpulan materi kita hari ini, ya, metode perhitungannya secara garis besar itu ada angka indeks tidak ditimbang dan angka indeks tertimbang. Selain itu, indeks harga ini memiliki peran penting dalam perekonomian, meliputi sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi, menentukan kebijakan harga, mengukur tingkat kemajuan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian rasakan? Sekarang jaringannya tuh gerendet-gerendet, jadi suaranya tuh tak jelas. Oke, kalau untuk itu nanti bisa dibaca di modulnya ya.
Di modul itu kan sudah ada materinya beserta dengan contoh soalnya ya. Karena mungkin jaringan kita yang bermasalah, jadi sinyalnya kadang putus nyambung ya. Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nanti juga akan Ibu kirimkan linknya di WA Group. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi kita pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke inflasi. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan. Atau hashtagnya yang lagi tren sekarang, ingat pesan Ibu. Ya, lebih kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.